Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang saya cintai dan hormati, kita ketemu lagi. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda akses, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mohon maaf backgroundnya kayak gini karena saya rekamannya di Balai RW. Nyari akses gratis. Ya. Nah, sesi ke-12 ini kita akan bicara tentang bagaimana penerapan dari ASEAN Corporate Governance Scorecard, ACGS. Bahan materinya presentasi tidak ada. Tapi apa? Kita akan membahas tentang penerapannya kayak gimana. Langsung pada hasil penerapannya. Oke? Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Share screen. Yang mana ini ya? Oke. Ya. Oke. Kita lihat. Ya. Yang kita jadikan contoh ini adalah PT ANJ. Apa itu? Austindo Nusantara Jaya Terbuka. Ingat, yang utama dari ACGS itu adalah pada perusahaan-perusahaan publik. Apakah perusahaan private yang tidak go public tidak boleh menjalankan ACGS? Boleh. Tapi manfaat yang paling besar itu ada pada perusahaan-perusahaan publik. Oke, kita lihat. Ini adalah laporan hasilnya. Laporan ini adalah laporan yang standar. Ingat, ACGS itu adalah standar scorecard. Maka isinya apa? Nomor 1, kalau Anda baca laporan, Anda harus baca yang namanya executive summary atau ringkasan eksekutif. Ini adalah isi dari berlembar-lembar. Berapa lembar? Nah, di sini kelihatan 70 lembar. Nah, Anda cukup baca ini. Ini pakai standarnya ACGS tahun berapa? 2021. Tujuannya apa? Itu. Ya. Penilaiannya berdasarkan apa? Laporan tahunan. Nilainya berapa? Nih kita lihat 87,57. Ya. Rinciannya gimana? Nah, Anda lihat. Nih. Untuk prinsip A, ya, bagian A, itu nilainya 9,52. Bagian B 7,14. Bagian C 15. Bagian D 22,6. Bagian E 31,52. 25. Ya. Sementara kan ada yang lampiran itu lampiran 1. Lampiran 2 kan ada yang bonus. Nah, ternyata untuk yang bonusnya PT ANJ ini dapat tambahan 2 poin. Maka poin tadi dikumpulkan, ANJ ini predikatnya adalah bagus. Lu kok bisa? Karena ada bracket atau koridor atau batasan-batasan mana yang disebut bagus. Yaitu dari angka 80 sampai 90,99. Kalau 91 sudah sangat bagus. Ya. Itu artinya apa? Levelnya adalah bagus, good, level 3. Ya. Di situ kita lihat. Lebih penting lagi apa? Ada juga rekomendasi untuk perbaikan. Ingat ya, salah satu yang mau dituju oleh ACGS adalah bahan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Bahasa kerennya apa? Continuous improvement. Organisasi, makhluk hidup, manusia termasuk, kalau dia tidak berkelanjutan melakukan perbaikan, maka dia bisa disebut sebagai mati. Jalan di tempat pun itu sebenarnya sudah mati. Ya, oke. Kita lihat. Apa aja sih daftar isinya? Pendahuluan, apa, kenapa terjadi, sistematikanya gimana, metodologinya bagaimana, kemudian hasil-hasilnya. Oke, kita satu-satu nih. Latar belakangnya dia cerita tentang ACGS. Terus dia cerita isinya apa aja. Itu ada 5 di bagian 1. Terus nanti ada tambahan lagi bonus poin. Sistematikanya gimana?
Ini dia sebutin tuh di depan. Oke. Metodologinya gimana? Nih. Prinsip-prinsipnya begini. Dibuatnya apa? Prinsip A, 21 pertanyaan. B, 15 pertanyaan. C, 13 pertanyaan. D, 32 pertanyaan. E, 65 pertanyaan. Total 140. Kemudian dilakukan pembobotan. Gimana bobotnya? Ini yang terjadi bobotnya. Jadi Anda lihat, tatkala A tadi nilainya 9, sekian, itu artinya mentoknya dia angkanya itu 10. 9, itu udah bagus banget. Sementara yang di bawahnya ada yang 20, nah, itu artinya maksimumnya 25. Itu ada 30, itu maksimumnya 40. Sehingga totalnya akan menjadi 100. Paham ya? Nah, kemudian ada lagi bonus poin. Bonus poinnya totalnya 30 poin. Kalau penaltinya itu bisa sampai 58 poin. Penalti itu artinya poin yang atas tadi dikurangi oleh penalti poin tadi. Oke? Sehingga total bonus itunya tadi adalah 38. 38 apa? Dari poinnya bukan. 38 pertanyaan. Mana itu? 13 ditambah 25. Oke? Dapat ya? Teknik penilaiannya adalah laporan keuangan, pengumuman pemanggilan pemegang saham untuk rapat umum pemegang saham tahunan, atau kalau dia punya rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB. Anggaran dasarnya ada sudah sesuai nggak? Apakah sudah mengakomodasi nggak terjadinya tata kelola yang baik? Pedoman kerjanya dari direksi, komisaris, komite-komite di bawahnya, websitenya ngomongnya apa, dan informasi-informasi lain yang relevan yang tersedia untuk publik. Ya. Nah, ini adalah alur prosesnya. Nah, ini kan udah kita bahas di sesi kemarin. Nah, jawabannya itu harus bentuknya ya atau tidak. Nggak ada yang kira-kira gini, itu sebagian sudah, nah itu nggak bisa. Harus jelas ya atau tidak. Kalau belum terpenuhi semuanya, maka itu tidak. Ini baru udah 99%, enggak. Karena belum 100%. Ya. Kalau kemudian ternyata nggak ada, maka bisa disebut atau nggak relevan. Upamanya apa nggak relevan? Apakah ada extra general meetings, bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia, rapat umum pemegang saham luar biasa. Nggak ada. Maka itu disebut not applicable. Contohnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat. Ini adalah skor nilai poin-poinnya ya. Kalau nilainya 60 ke atas, itu berarti ya seenggak-enggaknya minimum sudah terpenuhi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Anda lihat tadi ya. Dia level 3, good. Karena angkanya 80 sekian tadi, lupa saya. Artinya oke lah, sudah adopsi sebagian, belum semua. Kalau dia very good, nah maka dia sudah semua diadopsi. Nah kalau ternyata dia lebih dari yang distandarkan, berarti dia masuk kolom leadership. Artinya apa? Ini yang patut dicontoh. Pemimpinnya begitu. Nah hasil penilaiannya. Kita lihat yang A, contoh. Ya, ini dia ngomong. Nah, apa ada 5 parameter kunci? Hak dasar pemegang saham, partisipasi dalam putusan perubahan korporasi, penggunaan suara di dalam RUPS. Kalau ada mentok, bagaimana votingnya? Kemudian bagaimana pengendalian pasar oleh perusahaan, ya, supaya efisien, transparan. Terus bagaimana pelaksanaan hak pemilik saham, terutama investor yang sifatnya institusi, bukan perorangan. Nah kita lihat satu-satu.
Ini contohnya. Ini adalah pertanyaan yang terkait dengan parameter A1, hak dasar pemegang saham. Apa? Apakah perusahaan bagi dividen secara berkala, interim, sementara, atau tahunan, final, nggak diganggu gugat, kayak gimana? Ya. Oke, dan sebagainya dan sebagainya. Agaknya ini menarik kalau kita melihat langsung ke contohnya. Nih contohnya. Nah, jadi Anda lihat yang di lampiran di learning itu ada laporan itu keseluruhan untuk bagian per bagian. Anda tinggal lihat yang bagian A, bagian 1, bagian 2, bagian 3, lampiran ada. Oke? Ini kita lihat. Kalau yang di laporan tadi pakai bahasa Inggris semua. Buat yang TOEFL yang ngap-ngap, ya, saya juga nggak begitu bagus. Anda bisa lihat terjemahannya di bawah. Contoh, apakah Perseroan membayar dividen secara interim atau final tahunan dengan adil, tepat waktu? Oh, dia jawab Pak, ya. Kenapa? Ah ini sudah melakukan pembagian, ya, tanggal 8 Juli. Dokumennya apa? Ini ada dokumennya. Publikasinya, ini ada link websitenya. Ya, self assessment, penilaian mandiri harus dibarengi dengan buktinya apa. Nah itu harus disebutkan. Nah ini disebutkan. Oke. Terus kemudian, bagaimana tentang pemegang saham? Apakah mereka memiliki hak untuk urusan ini? Satu, perubahan anggaran dasar. Ya, mereka punya hak untuk melakukan itu. Gimana? Kita lihat penjelasannya. Karena apa? Ternyata itu sudah ada di anggaran dasarnya. Pasalnya dan bisa dilihat secara publik di mana? Di sini. Oke? Jadi kalau Anda mau bikin perusahaan atau melakukan perubahan pada akte perusahaan Anda, anggaran dasar Anda yang terkait dengan pelaksanaan ACGS, copy aja perusahaan itu yang di website tadi, ini website ini, sesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda. Bagaimana dengan kewenangan atas saham tambahan? Artinya apa? Kalau perusahaan mengeluarkan saham baru, oke, tambah modal, gimana? Oh ternyata punya hak untuk setuju. Kita bikin tambahan saham atau kita keluarkan saham yang ada portfolio, mereka boleh mengeluarkan pendapat. Ada di mana? Ya anggaran dasar. Publikasinya ada website. Oke. Bagaimana dengan pengalian aset? Apakah mereka dapat hak untuk menyetujui atau tidak? Oh, dapat. Ini contohnya. Apa? Hak itu ada di anggaran dasar. Anda bisa lihat anggaran dasarnya itu kalau diklik keluar itu tulisannya, dan kemudian bisa juga Anda lihat di website dia. Demikian juga seterusnya. Ya, apakah memiliki kesempatan? Ya, ini adalah begitu dia ngomong kesempatan, buktinya apa? Agendanya ada nggak? Seperti apa? Nah ini ada ternyata, dia sebutin. Bagaimana manggilnya? Undangannya kayak gimana? Bagaimana hasilnya? Ini ringkasannya. Di mana bisa didapatkan publik? Ini website. Oke? Nah, kan ada yang namanya pemegang saham, itu ada yang pemegang saham pengendali. Ada pemegang saham yang bukan pengendali. Biasanya pemegang saham pengendali itulah pemegang saham yang nilainya mayoritas. Bisa jadi pas pemegang saham pengendali itu cuma 20%. 20%. Tapi pemegang saham yang lain yang 80% itu terbagi menjadi 50 orang atau pihak. Sehingga dia menjadi yang terbesar pertama. Atau dia cuma 10%. Tapi dia IMF umpamanya.
Sehingga meskipun kecil, tapi dia mengendalikan. Karena apa? Kalau dia nggak masuk, situasinya beda. Atau dia dari pinjol ya, pemegang saham pengendalinya ternyata 5% dari bank. Lo kok bisa pengendali? Karena tanpa akses bank tersebut, pinjol akan kesulitan untuk mendapatkan akses pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Ya, karena sifatnya yang penting tadi, maka dia jadi pemegang saham pengendali. Ingat ya, jadi ada dua ya, karena jumlahnya atau sifatnya. Kalau dia memang menjadi penting, meskipun jumlahnya sedikit, nah dia bisa menjadi pemegang saham pengendali. Oke, tuh. Terus kemudian bagaimana tentang pemilihan anggota dewan, komisaris maupun direksi. Apakah pemegang saham berhak untuk mengajukan? Ada, dikasih contohnya nih. Oke, apakah ada pemungutan suara sebelum RUPS? Ada, kayak gini. Ya, ada itu maksudnya gini. Pada waktu pembukaan itu sudah dikasih tahu, kita nanti akan melakukan pengambilan keputusan tentang ABCD. Nah, kalau bisa musyawarah, musyawarah. Tapi kalau nggak bisa, maka kita akan melakukan voting. Caranya adalah gini-gini. Nah, itu harus disebutkan di depan. Ada nggak? Ada. Buktinya? Nah, Anda kita lihat nih. Ada tata tertib. Ya. Tata tertib itu code of conduct bahasa Inggris. Terus kemudian adalah minutes of meeting atau average minutes. Dan situsnya tempatnya ada. Ya. Apakah di catatan RUPS itu ada kesempatan untuk bertanya dan pertanyaannya dijawab secara tertulis? Ada nggak? Jawabannya ada, kita tinggal ya. Ini menarik. Kalau bisa Anda baca ini ya, jangan cuma bahasa Indonesia, Anda lihat juga yang bahasa Inggrisnya. Karena nanti Anda akan terbiasa dengan istilah-istilah baru. Contoh, AGM. Apa itu AGM? Oh, ternyata AGM itu adalah RUPS. Bahasa Inggrisnya apa? Annual General Meeting of apa? Shareholders. Jadi Annual General Meeting itu RUPS. Nanti dia ada EGM, apa? Extra General Meeting. Artinya apa? Rapat umum pemegang saham luar biasa. Ya, dapat ya. Demikian seterusnya. Anda lihat. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi yang lainnya. Contoh sebentar ya. Saya coba yang sudah, nanti bagian A, B, C, D, E Anda lihat satu-satu. Yang terakhir adalah urusan bonus poin. Pertanyaannya ada. Nanti kita lihat. Ya. Kita lihat. Apakah memungkinkan untuk rapat pemungutan suara secara elektronik e-voting? Nah, di 2021 nggak ada. Tapi di 2022 ada. Ya, ini penjelasannya. Ini hasilnya. Oke, sehingga dia dapat tambahan nilai. Demikian juga apakah dilakukannya 28 hari atau sebelumnya udah disyaratkan di 2021, 2022, ya dilakukan. Nah, apa? Nah, ini buktinya. Oke, dan yang lainnya juga begitu. Rangka kerja pelaporan, ya. GRI, Integrated Reporting ataupun SASB ini adalah standar-standar pelaporan internasional. Apa itu? Anda mesti cari tahu. Apa itu GRI? Apa itu Integrated Reporting? Apa itu SASB? Ya? Nah, terus kemudian bagaimana pengungkapannya, disclosure, itu sebutan juga.
dan seterusnya. Oke, ada banyak nih. Dan seterusnya. Saya harapkan Anda baca ini semua. Ya. Oke. Nah, kurang lebih itu yang kita akan bahas di sesi ini. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan, tapi tugas Anda banyak. Anda harus baca itu tadi. Laporan umum, setelah itu bagian per bagian. Lampiran 1 terdiri dari A, B, C, D, E. Kemudian lampiran 2 terdiri dari itu tadi yang bonus poin. Ya. Dari situ Anda bisa kembali lagi baca ke laporan. Oh, ternyata ini menjadi komponen-komponen nilainya. Oke? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di e-learning. Moga-moga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Moga-moga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, bisa cengar-cengir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.